Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Eti? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak, baik. Iya nih, kira-kira nih apa yang mau kita omongin nih Bu? Ini Pak, saya kan sekolah. Ada yang saya ingin sampaikan sama Bapak. Eh, Terkendala saya ya sebagai guru gitu ya. Kan sekolah saya regrouping Pak. Jadi dari dua sekolah menjadi satu sekolah. Otomatis kan ada dua kelompok ya. Dari dua kepemimpinan menjadi satu kepemimpinan gitu ya. Nah, dari dua kelompok ini tentu banyak sekali perbedaan-perbedaan, ya kan? Satu kelompok aja mungkin ada perbedaan, apalagi dua kelompok menjadi satu kelompok gitu ya. Itu adaptasinya luar biasa yang saya rasakan banyak sekali ketidaknyamanan. Kebetulan memang dari dua sekolah itu datanglah saya seorang guru baru gitu kan. Ya, jadi untuk satu sekolah ini aja saya belum begitu paham, belum begitu mengenal satu sama lain. Nah, datanglah terus di regrouping gitu. Jadi saya tuh luar biasa di lapangan tuh adaptasi selain dengan anak murid baru juga dengan lingkungan rekan sejawat. Iya, jadi ada masalah di ibu baru, guru baru di regrouping di sekolah yang itu yang selama ini. Jadi kira-kira nih Bu Eti ya, apa yang Ibu ingin dapatkan dalam percakapan kita kali ini? Saya sih inginnya ada sedikit saya gitu ya, gimana caranya saya maksudnya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, bisa interaksi, bisa berbagi praktik baik gitu kan sesama rekan sejawat gitu. Karena itu kan memerlukan ada ikatan komunikasi, ikatan hati juga, emosional juga kan harusnya ada. Jadi yang agak saya kesulitan yaitu ketika berkolaborasi atau mau berbagi praktik baik, apalagi saya sendiri di program CGP ini kan kita memang melibatkan rekan-rekan gitu. Jadi harapan saya tuh ingin gitu ya, dengan saya CGP satu-satunya di sekolah saya, yang lain juga belum ada informasi apa-apa. Jadi ketika apa sih kok harus gini ya? Nah itu kayaknya saya agak gimana gitu. Ya, jadi yang ingin kita dapatkan bagaimana Ibu bisa berinteraksi dengan baik di tempat yang baru, apalagi dengan istilahnya bekas dua kepemimpinan di grouping ini ya. Nah, kalau menurut Ibu nih tentang guru-guru sekolah Ibu nih, sebenarnya guru-guru yang di sana itu yang Ibu harapkan atau kayak guru ideal harapan Ibu tuh di sekolah itu guru mereka itu seperti apa harapan Ibu? Kalau harapan saya guru ideal menurut saya itu kan guru yang mampu membangun karakter peserta didik, yang mampu atau bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, gitu kan idealnya. Jadi selain dia bisa membangun karakter baik untuk peserta didiknya juga, berarti guru yang bisa berkolaborasi dengan rekan sejawatnya gitu. Buat saya seperti itu. Jadi guru ideal di sana harusnya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, kalau kita ibaratkan dengan angka Bu, kira-kira guru di sana itu kalau bisa dikasih nilai atau angka itu di level berapa mereka Bu? Ya 5 paling 5 ya, cukup nyaman gitu, masih cukup buat saya gitu. Apalagi agak terasanya ketika saya ikut program guru penggerak ya, yang harus benar-benar melibatkan rekan sejawat gitu ketika berbagi praktik baik gitu kan. Terus kayak sebenarnya bahasa diseminasi itu kan harus melibatkan rekan-rekan semua gitu. Jadi sedangkan di sini masih agak kurang untuk kolaborasinya ya, terkait dengan yang tadi itu gitu. Jadi kalau saya sendiri diukur dari rentang 1 sampai 5 ya sampai 10 ya di 5 lah masih gitu. Rasanya pas sekarang gitu. Kalau mungkin kemarin sebelum saya ikut kegiatan CGP nggak begitu terasa.
paling saya kan paling sama rekan-rekan satu fase gitu ya. Sesama guru kelas 1 atau sesama guru kelas 2 saya masih ada komunikatif, ada komunitas juga kita belajar, kelompok belajar. Tapi ketika saya ikut program CGP ini itu kan melibatkan kayak kemarin misalnya ikut diseminasi harus misalnya 10 orang, sedangkan kepala sekolah melibatkan semua guru. Jadi ada yang gimana ya, ada apaan sih gini jadi seperti itu. Jadi masih ada ya cukup nyaman lah gitu. Mereka menurut pandangan Ibu mereka masih pada level 5 lah kayaknya, cukup nyaman. Nah kira-kira Bu paling tidak nih menurut Ibu nih mereka paling tidak di level berapa tuh biar Ibu lebih nyaman lagi atau bisa berkolaborasi dengan mereka Bu kira-kira? Ya mungkin dari 5 sih pengennya langsung lompat ke 8 ya. Tapi mungkin pelan-pelan ya namanya kan harus harapannya harus tinggi gitu ya. Jadi saya istilahnya merubah mungkin dari diri saya yang merubah perubahan buat diri saya sendiri gitu kan. Setidaknya saya pengennya 8, sangat nyaman. Jadi kan karena sekolah itu kan rumah kedua buat saya. Angka 8 harapan Ibu ya. Nah kira-kira nih menurut Ibu nih supaya mereka bisa naik ke angka 8 itu menurut Ibu gimana? Adakah cara-cara atau trik-trik yang Ibu bisa lakukan untuk pada mereka gitu? Jadi setelah saya selama ini dari keseharian ya dari Senin sampai Jumat mungkin kan saya setidaknya bisa melihat per individu setiap guru kan, ya kan, dari si A, si B, si C gitu ya. Saya ya mungkin untuk itu ya harus lebih banyak berkomunikasi atau melakukan yang saya akan rencanakan ya. Itu berbagi komunitas belajar gitu kan. Kalau komunitas belajar itu kan interaksi ya, pasti kita ada ketemu gitu ya. Alhamdulillah sekarang nih setelah memang pas ada CGP ada kegiatan praktik baik seperti kemarin Bagza gitu kan, udah mulai sampai sekarang itu jadi kita ada selalu ada pertemuan. Saya sih berharap dengan pertemuan itu menjalin chemistry, jadi satu sama lain interaksi gitu. Terus dengan adanya P5 juga kan, itu kan berkolaborasi kan guru yang satu dengan yang lainnya gitu kan. Jadi saya berharap dengan adanya ini bisa lebih baik ikatan kami. Oh, jadi dengan berupa jalin komunikasi atau dengan adanya dengan CGP ini berbagi praktek baik, harapannya biar bisa naik levelnya ke atas. Iya, biasanya kan yang kumpul tuh cuma 5 guru, kayak geng lah gitu kan. Jadi kalau pengamatan Ibu nih selama ini, kira-kira guru-guru saat ini itu agar dia bisa diajak kerjasama dengan Ibu nih. Kira-kira mereka senang diperlakukan apa sih Bu? Jadi apa kira-kira perlakuan yang Ibu mereka nih kira-kira mereka senang apa sih untuk diperlakukan biar bisa berkolaborasi dengan kita gitu? Oh iya, mungkin karena saya awalnya baru juga ya belum tahu satu persatunya rekan gitu ya si A si B-nya. Cuma saya berjalannya waktu gitu ya. Dari saya guru baru, terus saya ikut CGP lolos gitu kan, banyak tugas-tugas yang ini gitu ya. Pertama saya juga bingung apa ya gitu ya. Ternyata ada sebagian kalau siang tuh makan siang gitu. Makan sama-sama gitu kan. Saya kan belum terbiasa gitu. Biasanya saya mau bawa bekal sendiri, ya makan sendiri gitu. Mungkin karena belum terbiasa ngeriung lah bahasanya di sini. Ternyata dengan makan siang bersama gitu saya bawa nggak hanya untuk saya gitu, jadi untuk rekan-rekan juga berbagi sama-sama. Nah dari situlah ada komunikasi sedikit-sedikit, jadi kenal satu sama lain.
Iya, kalau dengan cara makan siang makan bersama, terus ada sama ya. Nah, bagaimana Ibu? Ibu melihat kira-kira kemungkinan Ibu bisa melakukan atau makan siang seperti itu, gimana kemungkinan bisa? Apakah bisa Ibu lakukan? Selama ini sih berhasil banget sih belum ya, tapi setidaknya dari yang tadinya temen juga sebagian juga makan sendiri juga kan gitu ya, 1, 2, 3 kelompok bareng gitu ya. Ya saya sih harapan saya besar dari yang hal sekecil seperti itu, dari makan bersama masing-masing, entah beli gitu ya, entah boleh bawa sendiri, kita komunikasi, ada rasa kebersamaan, ada rasa juga ikatan gitu. Jadi dari kurang nyamannya saya gitu ya. Ya, terus dengan kegiatan P5 juga kan sekarang antara fase A terus fase B juga kan sering di berkolaborasi juga. Terus sekarang juga alhamdulillah ya saya bilang CGP itu banyak manfaatnya, ada komunitas belajar setiap hari Jumat. Jadi disitulah saya tunjukkan ayo siapa ini kita, ini saya gitu kan. Ini teman yang kelompok A, ini kelompok B, ayo kita sama-sama. Jadi sengaja, ayo misalnya yang tadinya nggak deket nih, bisa dia jadi moderatornya, ini yang pemberi materinya. Jadi seperti itu sih yang selama ini saya coba gitu. Iya. Nah, kira-kira Bu nih, dalam waktu dekat ini nih, kira-kira yang paling dekat yang bisa Ibu lakukan apa nih? Ya, supaya lebih menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan teman-teman yang istilahnya dalam tanda kutip baru dan hasil regrupung ini menurut pandangan Ibu. Yang dalam waktu dekat yang bisa Ibu lakukan. Yang saya sudah lakukan sih saya berbagi, praktik baik ya, aksi. Kan di PMM itu suka ada aksi nyata ya. Saya buat ketika saya keluar terbit sertifikatnya, saya berbagilah di situ. Ayo siapa yang mau aksi nyata. Otomatis kan mereka merakat gitu. Jadi saya juga seneng gitu. Saya mau dong aksi nyatanya seperti ini. Terus kan Pak, boleh nih fotonya diganti aja. Ini seperti ini. Saya buat seperti ini contohnya. Jadi ada contohnya mereka bisa buat sendiri. Seperti misalnya keyakinan kelas gitu kan. Jadi dari itu, Bu Eti saya mau dong gitu kan. Jadi adalah kedekatan-kedekatan. Jadi saya mengerjakan, saya sengaja saya kerjakan PMM, aksi nyatanya, keluar sertifikat, saya berikan. Ini saya sudah keluar, ini saya lagi, seperti itu. Kapan tuh kira-kira Bu Eti untuk PMM berikutnya nih? Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Masih. Dalam berapa hari ini akan ada PMM lagi atau kapan waktunya? Kebetulan lebih mendekatkan lagi pada saya selalu sih di sela-sela tugas-tugas CGP gitu, selalu mengerjakan, karena aksi nyatanya itu kan memang pakai Canva ya, lebih mudah. Saya selalu membuat, nah ketika keluar sertifikatnya saya berbagi dengan teman. Jadi di situ ada kedekatan emosional ya, mungkin pelan-pelan jadi sedikit jadi kena jadi. Alhamdulillah dengan PMM ini salah satu istilah membantu Ibu semakin dekat dengan teman-teman yang istilahnya tanda kutip baru, kita orang baru di tengah itu ya. Iya Bu, ini kita udah di ujung sesi nih Bu, percakapan kita. Kira-kira apa yang Ibu udah dapetin nih dari percakapan kita nih dari tadi beberapa menit yang lalu? Perasaan lega, nyaman, bisa mengungkapkan apa yang yang saya rasakan gitu kan, gitu bisa apa ya, walau bisa sedikit-sedikit ada apa ya, ada perubahan dari ya, berharap dengan percakapan ini saya bisa menemukan cara-cara lain yang lebih baik lagi dari selama ini berbagi praktik baik. Udah menemukan udah bisa menemukan cara yang baik untuk mendekati atau biar bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Ya. Pelan-pelan sih selama ini paling berkolaborasi sedikit ketika ada tugas-tugas
di P5 ya. P5 itu selalu saya melibatkan rekan-rekan sejawat saya, dan ketika ada tugas-tugas TGP seperti aksi nyata saya berusaha melibatkan mereka. Gitu ya. Iya nih Bu, nanti minggu depan kita ketemu lagi nih Bu. Saya mau dengar informasi dari Ibu tentang gimana nih hasil setelah PMM, hubungan Ibu dengan teman-teman yang baru itu. Baik, Terima kasih banyak atas waktunya Bu ya. Iya, Mudah-mudahan terima kasih juga Bapak. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Sama Bu.